Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Cakrawala dengan stambuk A25120006 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab atau membahas soal mata kuliah kimia fisik. Soal pertama, amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting terutama untuk bahan baku pupuk. Dengan reaksi N2 ditambah 3H2 membentuk 2NH3 dengan delta H sama dengan min 92 kJ. Dalam skala industri amonia diproduksi dengan proses Haber, yaitu dengan mereaksikan nitrogen dengan hidrogen dengan bantuan katalis besi. Menurut reaksi N2 ditambah 3H2 membentuk 2NH3 dengan delta H reaksi sama dengan min 92 kJ. Dalam skala industri, reaksi ini dijalankan pada tekanan tinggi kurang lebih 200 atm dan juga pada suhu tinggi antara 400 sampai dengan 500 derajat Celcius agar reaksi dapat berjalan cepat. Poin A, menurut asas Likatellier, langkah apa yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal? Poin B, pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut dengan delta G NH3 sama dengan min 16,7 kJ per mol, delta G N2 sama dengan 0 kJ per mol, dan delta G H2 sama dengan 0 kJ per mol. Jawaban untuk nomor 1 poin A yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal yaitu sebagai berikut. 1. Jika konsentrasi N2 atau H2 ditambah, maka setimbang akan bergeser ke arah kanan atau produk. 2. Jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang bergeser ke arah jumlah koefisien kecil atau ke arah produk. Yang ketiga, jika suhu diturunkan, maka setimbang bergeser ke arah eksoterm atau ke arah produk. Selanjutnya yaitu jawaban untuk poin B. Diketahui T sama dengan 298 Kelvin, delta G NH3 min 16,7 kJ per mol, delta G N2 0 kJ per mol, dan delta G H2 0 kJ per mol. Ditanya yaitu harga Kc dan Kp. Terlebih dahulu dicari delta G dengan delta G produk dikurangi delta G pereaksi, yaitu 2 dikali delta G NH3 dikurangi delta G NH2 ditambah delta G H2, yaitu 2 dikali min 16,7 kJ per mol dikurangi 0 kJ per mol tambah 0 kJ per mol, sama dengan min 33,4 kJ per mol. Maka delta G sama dengan min 33,4 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Kemudian dicari nilai Kp dengan menggunakan rumus ln Kp sama dengan delta G per min R kali T. Dengan delta G min 33,4 kali 10 pangkat 3 Joule per mol per nilai R yaitu min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 298 Kelvin, menghasilkan min 33,4 kali 10 pangkat 3 Joule per mol per min 2477,572 Joule per mol. Hasil pembagian bilangan tersebut, ln Kp sama dengan 13,48. Maka Kp sama dengan E pangkat 13,48, Kp sama dengan 714.972,95. Selanjutnya yaitu mencari nilai Kc dengan menggunakan rumus Kc sama dengan Kp per RT pangkat delta N, di mana delta N yaitu koefisien produk dikurangi koefisien reaksi, yaitu 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Kemudian dimasukkan nilai Kp ke dalam rumus, yaitu 714.972,95 per 0,082 LATM per mol Kelvin dikali 298 Kelvin pangkat min 2, sama dengan 714.972,95 per 24,436 pangkat min 2, sama dengan
714.972,95 per 0,000168. Hasilnya yaitu 425.579.136,91. Maka harga KP yang diperoleh yaitu 714.972,95, sedangkan harga KC yaitu 425.579.136,91. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dari soal nomor 1, hitunglah poin A, perubahan entropi atau delta S, delta U, dan delta A. Poin B, jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Poin C, untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk? Poin D, hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 Kelvin. Poin A, ditanyakan delta S, delta U, dan delta A. Penyelesaian terlebih dahulu yaitu dicari delta S menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T kali delta S, dengan delta G sama dengan min 33,4 kJ per mol sama dengan min 92 kJ dikurangi 298 Kelvin dikali delta S. Maka delta S sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ per min 298 Kelvin, menghasilkan 58,6 kJ per mol per min 298 Kelvin. Maka hasil pembagian tersebut delta S sama dengan min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Selanjutnya yaitu mencari delta U dengan menggunakan rumus delta H sama dengan delta U ditambah R dikali T dikali delta N, dengan delta N sama dengan min 2. Delta H sama dengan min 92 kJ sama dengan delta U ditambah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 298 Kelvin dikali min 2. Min 92 kJ sama dengan delta U ditambah min 4955,144 Joule. Maka delta U sama dengan min 92 kJ ditambah 4955,144 Joule dirubah ke kilojoule menjadi min 92 kJ ditambah 4,955144 kJ. Maka delta U sama dengan min 87,045 kJ. Selanjutnya yaitu mencari nilai delta A dengan menggunakan rumus delta A sama dengan delta U dikurangi T dikali delta S, dengan nilai delta U yaitu min 87,045 kJ dikurangi 298 Kelvin dikali min 0,1966 kJ per mol Kelvin, menghasilkan min 87,045 kJ ditambah 58,5868 kJ per mol. Hasil penjumlahan tersebut yaitu delta A sama dengan min 28,4582 kJ per mol. Selanjutnya yaitu poin B, diketahui delta H min 92 kJ, T sama dengan 500 Kelvin, dan delta S min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Yang ditanyakan yaitu delta G, di mana jika delta G kurang dari 0, maka reaksi berjalan spontan. Jika delta G besar dari 0, maka reaksi berjalan tidak spontan. Nah, dicari nilai delta G dengan menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T delta S, di mana delta H yaitu min 92 kJ dikurangi 500 Kelvin dikali min 0,1966 kJ per mol Kelvin, sama dengan min 92 kJ dikurangi min 98,3 kJ per mol. Hasilnya yaitu nilai
delta G yaitu 6,3 kJ per mol. Dikarenakan suhu pada reaksi ini dinaikkan yaitu 500 Kelvin dan nilai delta G yang diperoleh lebih dari 0, maka reaksi berlangsung secara tidak spontan ke arah pembentukan amonia. Selanjutnya yaitu poin C dengan soal untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk. Nah, diketahui nilai delta H yaitu min 92 kJ dan delta S yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Ditanyakan yaitu temperatur. Nah, penyelesaian agar spontan nilai delta G itu harus kurang dari 0. Maka delta G kurang dari 0 dan seperti yang kita ketahui delta G itu sama dengan delta H dikurangi T kali delta S. Maka delta H kurangi T delta S kurang dari 0. Kemudian dimasukkan nilai delta H yaitu min 92 kJ dikurangi T dikali nilai delta S yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin kurang dari 0. Kemudian dikalikan terlebih dahulu T dikali nilai delta S yaitu menghasilkan min 92 kJ ditambah 0,1966 T kJ per mol Kelvin kurang dari 0. Kemudian untuk mencari T, kedua ruas ditambah dengan 92 kJ. Maka ruas kiri tersisa 0,1966 T kJ per mol Kelvin dan ruas kanan 92 kJ. Kemudian untuk menghabiskan yaitu kedua ruas dibahagi dengan 0,1966 kJ per mol Kelvin. Maka ruas kiri tersisa T dan ruas kanan 92 kJ per 0,1966 kJ per mol Kelvin. Maka nilai T yaitu kurang dari 467,96. Maka pada tekanan 1 atm, reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 467,98 Kelvin. Selanjutnya yaitu poin D dengan soal hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 Kelvin. Diketahui nilai delta G yaitu 6,3 kJ per mol atau 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Ditanya yaitu delta H NH3. Penyelesaian terlebih dahulu dicari nilai Kp dengan menggunakan rumus delta G sama dengan min RT kali ln Kp. Kemudian dimasukkan nilai delta G ke dalam rumus 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol sama dengan min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 500 Kelvin dikali ln Kp. Ln Kp sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol per min 4157 Joule per mol. Ln Kp sama dengan min 1,52, Kp sama dengan E pangkat min 1,52, maka nilai Kp yaitu 0,22. Kemudian dicari nilai delta H dengan menggunakan rumus ln K2 per K1 sama dengan delta H dikali T2 kurangi T1 per R dikali T2 dikali T1. Kemudian dimasukkan nilai ke dalam rumus yaitu ln 0,22 per 714.972,95 sama dengan delta H dikali 500 Kelvin dikurangi 298 Kelvin per 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 500 Kelvin dikali 298 Kelvin. Hasil dari pembagian K2 per K1 yaitu ln 3,077 sama dengan 202 kali delta H per 1238,786 Joule per mol Kelvin. Ln dari 3,077 yaitu 1,12 sama dengan 202 delta H per 1238,768 Joule per mol Kelvin. Maka delta H sama dengan 1,12 dikali 1238,768 Joule per mol Kelvin per 202. Maka nilai delta H yaitu 6868,52. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.